Berimankah Anda kepada Allah? Kalau Anda beriman kepada Allah dalam perihal kekuasaan, penciptaan, pengaturan, rububiyah, berarti Anda harus menjalankan harta di jalan Allah. Itu poin. Poin yang kedua sudah saya sebutkan, orang yang beriman bahwa Allah mempunyai rububiyah, berarti dia harus meninggalkan yang haram. Harus menjalankan harta di jalan Allah. Yang kedua, harus meninggalkan yang haram. Yang ketiga, bukti konsekuensi Anda beriman bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Anda akan sangat bergantung kepada Allah. Dan siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Cuma permasalahannya, Pak, manusia tidak bergantung kepada Allah. Kita akui tidak akui. Contohnya, sering sekali kita bersandar dengan kekuatan harta, bersandar dengan kekuatan jabatan, bersandar dengan kekuatan materi, tim kerja. Ya. Seperti misalkan panitia kajian, saya beri contoh panitia kajian. Bersandar dengan kekuatan, kita mau mengundang ustadz besar, mengadakan kajian di masjid terbesar di Bali. Kita sudah bikin panitia, kita sudah punya keuangan, kita sudah punya tim kerja, kita sudah punya program kerja, ada rundown acara per jam, sudah lengkap. Tetapi lupa nada tangan kepada Allah, lupa berdoa kepada Allah. Akhirnya sedikit saja disentil oleh Allah rencana tersebut, dari A sampai Z rencananya hancur lebur. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah. Itu bukti kita beriman tentang kuasa Allah. Berapa banyak kita menadah tangan kepada Allah? 24 jam, 1440 menit. Berapa menit kita mengangkat tangan, meminta kelancaran urusan, meminta kelancaran rezeki, meminta kelancaran permasalahan, solusi dari sebuah permasalahan. Berapa banyak? Maka sebanyak kita mengangkat tangan kepada Allah, sebesar itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur Pak, ngangkat tangan berapa kali kita kepada Allah? Ngaku sekarang? Masih ngaku beriman kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang merupakan cambukan bagi kita. Sudahkah Anda beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman? Meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Pencipta. Kalau begitu, mana doamu? Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa. Mana doamu? Yang ingin mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, bakti orang tua, qurratu ain minas salihin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasul, dalam ayat-ayat Al-Quran tentang doa-doa anak. Mana doa orang tua? Apakah cukup hanya dengan sandang pangan, kasih nih anak nih sandang pangan? Enggak. Yang ingin memberikan hidayah sunnah kepada orang tuanya, jangan kepada orang tua, kepada istri. Kadang Pak, saya beri contoh juga, panitia kajian misalkan, semangat jadi panitia kajian. Kalau di masjid, wah enak kayaknya. Alhamdulillah kajian kita selesai, alhamdulillah banyak yang hadir, mudah-mudahan dapat manfaat, semuanya memperhatikan. Tapi pulang ke rumah sedih dia. Kenapa? Istrinya belum ngaji. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tetapi ketika pulang ke rumah sedih dia. Kenapa? Orang tuanya masih sibuk dengan hal-hal maksiat, jauh dari jalan Allah, jauh dari jalan agama. Sholat aja enggak, apalagi melakukan kesyirikan. Yang ingin
merubah itu doa kepada Allah. Bukankah Allah Maha Kuasa? Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya.